tentu kita akan melihat apakah misalnya Jokowi di PSI benar-benar akan memberikan kontribusi yang besar ya secara elektoral nanti di pemilu, atau mungkin kompetisi di PSI relatif lebih rendah dibandingkan partai-partai besar yang lain. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali akan menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya ingin bahas tentang fenomena ya pindahnya haluan politik ya beberapa elit politik ke partai politik yang lain. Dalam konteks ini adalah PSI. Kita tahu bahwa beberapa kader bahkan elit partai itu berpindah ke PSI. Sebut saja misalnya dari elit Partai Nasdem ya ada Ahmad Ali, kemudian ada Bestari Barus dan sebagainya, dan kemudian beberapa juga dari partai lain, misalnya beberapa kader dari PDIP ya, ada yang di Solo, ada yang di Bali gitu ya, dan di tempat lain itu berpindah ke PSI. Nah, ini menurut saya merupakan fenomena yang menarik, meskipun ya itu bukan fenomena baru ya dalam konteks politik Indonesia. Berpindahnya satu kader partai ke partai yang lainnya itu merupakan hal yang sudah kerap terjadi ya. Artinya bukan fenomena kekinian ya. Tapi pertanyaannya adalah mengapa sejumlah partai, kader partai bahkan elit partai itu pindah haluan politik ya, pindah rumah politik. Nah, dalam konteks pindah ke PSI, saya melihatnya ini adalah paling tidak ada dua hal ya. Pertama, keberadaan Jokowi ya di PSI masih menjadi magnet politik. Mungkin beberapa kader melihat bahwa Jokowi masih akan menjadi orang yang berpengaruh, bisa menjadi orang yang bisa menyedot elektoral, yang menjadi magnet elektoral bagi para pemilih Indonesia. Dan seperti banyak dibicarakan bahwa Jokowi itu akan turun gunung, dia akan bahkan konon akan dijadikan ketua Dewan Pembina di PSI, dan PSI sebentar lagi akan mengadakan rakernas ya. Ini artinya Jokowi akan dianggap tokoh yang sangat berpengaruh. Nah, orang-orang atau politisi yang berpindah haluan ke PSI itu mungkin melihat bahwa dengan keberadaan Jokowi di PSI, maka partai ini akan bisa berkembang besar ya. Targetnya adalah masuk ke parlemen di pemilu 2029. Yang kedua, bisa jadi seperti juga banyak diduga bahkan oleh elit partai yang ditinggalkan, dalam konteks ini PDIP gitu ya, melihat bahwa pindahnya beberapa elit partai atau kader partai ke PSI dari partai yang relatif sudah stabil gitu, menengah ke atas, bahkan partai besar seperti PDIP, bahwa mereka mungkin sudah tidak bisa bersaing, tidak bisa berkompetisi di internal PDIP misalnya, sehingga mencari ruang-ruang baru, mencari partai yang lebih memungkinkannya untuk berkembang, untuk melakukan kemajuan untuk dirinya ya. Dalam konteks ini mereka mungkin melihat PSI sebagai wadah yang memungkinkan mereka untuk lebih banyak berkiprah. Kompetisinya mungkin tidak seketat seperti halnya PDIP atau Nasdem atau Golkar misalnya. Sehingga mungkin ketika di partai yang ditinggalkan mereka sudah katakanlah mentok gitu ya, tidak lagi bisa berkembang, maka di PSI ada harapan untuk berkembang. Nah, saya kira dua hal itu mungkin menjadi faktor utama ya. Meskipun sebenarnya dua hal ini juga belum teruji ya ke depannya. Tentu kita akan melihat apakah misalnya Jokowi di PSI benar-benar akan memberikan kontribusi yang besar ya secara elektoral nanti di pemilu, atau mungkin kompetisi di PSI relatif lebih rendah
dibandingkan partai-partai besar yang lain. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, tetapi menurut saya terlepas dari dua faktor tadi, fenomena pindahnya politisi dari partai A ke partai B itu menunjukkan betapa ideologi partai politik di Indonesia itu masih sangat lemah. Ya. Nah, partai-partai kita memang secara ideologis, ya hampir semua partai itu belum kuat, yang membuat kader-kadernya terkonsolidasi, ya, atau memiliki soliditas yang kuat. Nah, sehingga bagi mereka mudah sekali untuk berpindah. Di sini pragmatisme menjadi faktor yang menjadi pendorong mereka. Ikatan ideologis kemudian begitu cair, ya, artinya tidak memberikan efek atau dampak apapun terhadap mereka, sehingga para politisi itu mudah sekali untuk meninggalkan partainya, berpindah ke partai yang lain, berubah haluan politik dari partai lamanya ke partai baru. Nah, sebenarnya kalau ideologi atau partai secara ideologi itu kuat, maka sebenarnya orang akan sulit untuk meninggalkan partainya. Dia akan tetap berada di partainya. Kalau kemudian partainya katakanlah mengalami kemunduran, justru dia harus berjuang keras supaya partainya kembali maju, bukan meninggalkan. Nah kan, kalau ketika orang meninggalkan partai yang katakanlah partainya sudah tidak lagi memberikan apapun bagi mereka, kemudian mereka meninggalkan, nah itu saya kira ikatan ideologisnya kan lemah, dan itulah yang terjadi menurut saya di dalam kancah politik Indonesia. Jadi saya melihatnya seperti itu, ya, fenomena mudahnya politisi pindah haluan partai politik dari satu partai ke partai yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.